siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asyraqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimallahu ta'ala wa daman nafa'a bi ulumid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 89 ya, 12 baris dari bawah. Wa qala ibnu Abdis Salam wala yastahiku zu wazifatin kakiraatin akhalla biha fi ba'dil ayami. Wa qala Nawawi in akhalla wastanaba li uzrin kamaradin au hubsin baqiya istihqaquhu wa illa lam yastahiqu limuddatil istinabati fa'ubhima baqa'u asar wa ubhima baqa'a asarul istihqaqihi li ghairi muddatil ikhlali wa huwa ma'tamadahu subki ka ibni Salahin fi kulli wazifatin tuqbalul inabatu katadrisi wal imamati. Ya, lanjutan bacaan kita masih bicarakan masalah wakaf nih ya, gitu ya. Kemarin ya, yang kalau sekiranya tuh ada seseorang gitu ya mewakafkan ya sesuatu ya barangnya untuk orang yang membaca Al-Qur'an ya gitu ya, di wasiatnya sama seperti wasiat tuh dia wakafkan ya satu barangnya berikan nanti kepada orang yang baca Quran gitu ya di kuburan saya gitu. Nah kemudian ya, nah orang itu ya ketahuan tuh kuburannya. Nah jadi siapa yang di apa tuh yang baca di situ nanti diberikan tuh dari hasil wakaf tersebut gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya berikan tuh ya gitu ya, karena dia tuh si pewakifnya itu ya mengatakan tuh ya buat orang yang baca Quran di kuburannya. Nah sedangkan kuburan dia tuh ketahuan. Nah kecuali kalau dia matinya nggak ketahuan kuburannya di mana, nah itu boleh disalurin ke tempat yang lain itu ya. Nah kalau emang tuh ketahuan, nah itu khusus di situ tuh katanya ya, supaya bisa digunakan tuh ya yang namanya wakafnya itu untuk kemanfaatan gitu ya. Nah kemudian ya gitu ya. Nah kemudian kalau sekiranya tuh kagak tersebut itu ya, nah ya nggak ketahuan tuh nanti kemana tuh ya, di apa nggak ketahuan tuh orang yang apa tuh ya yang dia berikannya tuh siapa yang baca kan gitu ya. Nah apakah semua orang atau apa kan gitu. Nah kalau sekiranya seperti itu ya nanti itu ya hakim lah ya yang berhak itu untuk memberikannya kepada orang-orang yang berhak itu. Kenapa ya? Karena ya tujuan daripada orang yang berwakaf itu supaya dapat pahala kan. Nah itu boleh diberikan kepada ya selain daripada orang yang ya baca Quran gitu ya gitu. Nah kemudian berikut nih gitu ya. Nah di sini kan qala ibnu Abdis Salam ya, berkata saya Ibnu Abdis Salam nih, wala yastahiqu zu wazifatin qiraatin akhalla biha fi ba'dil ayami. Kata saya Ibnu Abdis Salam, tidak berhak orang yang mempunyai tugas gitu ya
orang yang mempunyai tugas membaca Al-Quran, kemudian dia kosong tuh waktunya gitu ya, dikosongin gitu ya. Dia ada punya tugas nih, baca apa tuh, baca Quran gitu. Nah kemudian tuh waktu yang tugasnya dia baca Quran, dia nggak baca ya, dikosong gitu, dikosongin. Nah gitu ya, fi ba'dil ayami, pada sebagian hari itu, artinya ada hari-hari yang kosong yang nggak baca. Nah kata Syekh Abdul Habib Salam, orang yang seperti itu tuh, dia tuh nanti hari yang kosongnya itu nggak boleh nerima tuh. Jadi dia dikasih nanti giliran yang waktu dia kerjain aja gitu ya, karena dia punya tugas tuh, ditugasin ya untuk baca umpama seminggu kan gitu ya, ya seminggu atau sebulan gitu, seminggu. Nah kemudian tuh dalam seminggu berapa hari yang dikosongin gitu, dia nggak ngaji dah, nggak baca gitu. Nah itu katanya yang dia nggak baca tuh, itu berarti dia nggak boleh nerima pemberian itu dari wakaf gitu ya. Itu kata Syekh Abdul Salam gitu ya, karena dia ditugasin untuk baca ya spol gitu. Nah kadang enggak gitu ya gitu. Nah dia jadi hari yang enggak dikerja tuh, enggak baca itu katanya enggak dikasih tuh. Nah begitu ya. Nah tapi waqala Nawawi, berkata Imam Nawawi nih, in akhalla wastanaba li udrin kamaradin au hubsin baqiya istiqaquhu. Kata Syekh Nawawi nih, Imam Nawawi bilang kalau orang itu mengosongin tugasnya ya, dia nggak kerjain tuh, dikosongin, tapi dia itu nanti diganti gitu ya, diganti tuh waktu yang kosong diganti gitu ya. Nah ya diganti tuh katanya. Nah dia kosong itu kenapa? Karena uzur kamaradin, seperti sakit ya. Nah atau juga auhubsin, atau karena dia ditahan gitu kan, dia tuh tugas tuh ya, umpama sebulan dah gitu ya, sebulan dia harus ngaji tetep tuh tiap hari di kuburan orang yang wasiatin. Nanti dia bakal dikasih dari hasil dari wakaf itu gitu. Nah kemudian dia ada beberapa hari nih nggak kerja gitu. Nah ya digagak apa tuh, nggak baca di situ. Ini akan kosong tuh waktunya. Nah kalau tadi tuh pendapat Ibnu Abdi Salam itu jangan dikasih tuh yang kosongnya, yang dibayar lah kalau gitu tuh ya, jadi bayar gitu ya. Yang kosong itu berapa hari nih dia nggak kerja, dia nggak apa, nggak tugas. Nah kosong tuh nggak bayar katanya gitu kalau Syekh Abdul Salam. Nah kalau kata Syekh Nawawi nih, Imam Nawawi, kalau yang waktu kosongnya itu dia betul diganti ya, umpama berapa hari nih dia nggak apa tuh, nggak baca Quran gitu, karena apa, sakit, atau juga karena tertahan, atau juga karena ada urusan hajat yang penting. Nah gitu kata Imam Nawawi, kasih kalau dia gantiin tuh ya gitu ya. Jadi yang kosong tuh yang tadi berapa hari nih dia ngaji, nah kadang dibayar juga gitu, tapi harus diganti gitu ya. Nah kayak kita kodok dah gitu ya, dikodokin. Nah gitu tuh kata Imam Nawawi, tetap dikasih. Nah teman dia wajib kodok tuh, gantiin gitu ya. Kalau kata Syekh Abdul Salam, jadi bayar yang dikerja aja, yang dia kerja udah gitu ya. Nah itu karena nggak boleh digantiin gitu kalau kata Ibnu Salam. Nah kata Imam Nawawi boleh gitu ya, gitu kita ya berhak gitu untuk dapat bayaran. Wa illa kalau dia nggak ganti tuh lam yastahik gitu, maka dia itu nggak berhak untuk mendapat upah katanya. Nah limud datil istinabati, pada masa yang dia harus gantinya tuh gitu ya. Nah ya jadi kata Imam Nawawi itu kalau dia nggak apa tuh ya, kalau dia nggak ganti tuh ya itu berarti nggak hak dia gitu. Nah wa upahima baqa asaru istiqaqihi, maka dapat dipahamin di sini masih tetap itu dia itu mendapatkan haknya li ghairi muddatil iklali, kalau bukan hari yang kosongnya ya. Jadi selama dia hari yang dia kerjanya itu, dia berarti berhak untuk dapat tuh bayaran gitu ya. Nah kosongnya wa huwa ma'atabamuhu sabqi,
ya inilah yang dipegangi pendapat ini oleh Imam Subki gitu ya. Nah kita ya menurut Imam Subki nih gitu. Nah ka Ibnu Shalah dan juga seperti Ibnu Shalah gitu. Jadi kita Imam Susi itu sama seperti kan Imam Nawawi, kalau dia ganti berarti dia harus dia berhak untuk menerima bayaran ya, boleh ngambil manfaat dari wakaf itu. Nah kalau dia nggak ganti ya berarti dia nggak boleh. Kamu tuh Imam Subki dan Ibnu Shalah sama pendapatnya. Fi kulli wabisi patin tuqbalul inabah, yaitu pada setiap ya kerjaan yang boleh pakai digantiin gitu. Nah contohnya seperti apa nih? Kata drisi, yaitu seperti ngajar kan gitu ya. Nah itu kan bisa digantiin kan gitu ya. Nah dia boleh dah. Jadi dia tuh nggak nggak ada punya waktu nih. Karena apa waktunya ya? Nah dia karena uzur sakit. Nah ada orang lain digantiin gitu ya. Nah itu kan yang begitu tetap dia dapat hak katanya ya. Wal imamah atau menjadi imam gitu ya, jadi imam karena dia udah ditugasin ya, dia jadi imam. Nah ya dengan dia jadi imam tuh boleh dia nerima ya bayaran dari harta wakaf tadi ya, diwakafin tuh. Nah dari manfaat wakaf itu boleh diambil gitu, kasih tuh. Nah sekarang dia giliran jadi imam dia nggak datang atau dia pergi, nah tapi ada gantinya gitu ya. Nah berarti itu dia masih boleh untuk nerima gitu ya, gitu ya, nerima ya bayaran tuh, nerima dari hasil wakaf tadi gitu ya. Tuh ya begitu ya, itu kata pendapat ulama gitu ya. Jadi kalau nih wakaf yang udah ditentukan seperti itu, nah itu harus dijalanin dan dilaksanakan tuh gitu oleh nazirnya nih gitu. Wali mauqufin alaihi aina mutlaqan ya, dan bagi yang diwakafin atas barang tersebut itu ya secara mutlak. Artinya kalau orang dah diwakafin nih berarti dia punya hak mutlak pada barang itu ya, gitu nih wakafin nih gitu ya. Umpama kita wakafin nih barang nih ya kepada si A nih, gua wakafin nih kan gitu. Nah itu orang yang kita wakafin ke si A berarti dia berhak nih untuk nguasain barang ini karena udah diwakafin sama dia ya, udah punya dia gitu ya, udah diwakafin sama dia. Nah orang itu yang diwakafin berhak loh ya gitu. Nah ya ain mutlakan sudah mutlak ya, atau juga orang yang diwakafin itu boleh udah berhak untuk mengambil ya hasilnya gitu ya, ambil hasilnya gitu ya, berhak dah ya. Umpama ada orang diwakafin nih puunan gitu ya kan gitu nih, wakafin nih puun nih punduren umpama gitu kan boleh tuh wakafin. Nah ya pada si A, nah begitu diwakafin, nah berarti tuh orang itu pundurennya berbuah kan. Nah dia berhak tuh ambil ya gitu karena udah diwakafin sama dia gitu hasilnya tuh ya gitu, punduren, puunan, kambing ya atau juga kendaraan ya diwakafin. Nah ya boleh diambil hasilnya tuh udah gitu ya. Ya gitu. Kalau di tanah wakaf masjid kemudian ditanamin pohon yang ada buahnya kayak mangga atau pohon yang lain, iya hasilnya boleh dimakan. Enggak boleh, kalau yang tanah wakaf masjid itu punya masjid. Enggak boleh dimakan. Ya boleh kita makan, tapi kita beli. Iya beli. Gitu, ya, gitu. Jadi nanti tuh hasil dari situ buat lari ke masjid. Ya, wakaf masjid, wakaf kober itu ada. Gitu. Jadi kalau ada puhunan di situ, ya berarti boleh kita makan, tapi harus beli gitu. Karena tuh wakafnya di situ, wakaf beli masjid nih, kayak di masjid sini umpama ada pohon apa tuh ya, pohon durian gitu atau pohon rambutan. Nah boleh tuh kita makan tapi beli. Sekolahan juga ada. Tanah sekolahan. Ya sekolahan ya gitu juga sih kalau wakaf gitu. Nah sekolahan wakaf apa enggak? Ya kalau emang diwakaf gitu. Ya. Tanahnya baru, tanahnya kan. Iya
ya kalau nanamnya belakangan ya itulah gituan apa ya, tetap itu larinya kepada sekolahan juga. Iya, buat hasilnya. Pengurus masjid. Hah? Pengurus masjid. Ya pengurus masjid boleh jual gitu, teman duitnya nggak boleh dimakan sama dia. Gitu ya, jadi pengurus masjid kan buat menjaga gitu. Ya, jadi boleh, umpama di sini nih gitu, ada pohon rambutan, nah pohon apa tuh pengurus masjid nih, ya ketua masjid sini, ya hasilnya wakil benar jual, nah duitnya bukannya dikantongin, bukannya dibagi-bagi orang, buat apa dibuat di masjid. Nah kalau duitnya itu nanti boleh kasih buat imam, ya buat berbot gitu, ya, atau buat apa tuh gitu, ya, itu punan tuh, gitu, bukannya buat dimakan buat kantong dia bukan, ya. Itu kalau apa tuh punan tuh di masjid, di kober gitu, pokoknya tanah wakaf itu larinya nanti hasil itu kepada wakaf. Nah kecuali kalau diwakafin tuh kepada seseorang khusus gitu ya, atau juga diwakafin untuk umum gitu, nah boleh kita makan ambil keluar gitu. Nah tapi kalau ini kan khusus nih buat masjid, sekolahan ya gitu, kober, nah itu kan khusus. Nah itu larinya kepada itu. Nah kalau emang ini wakafnya buat apa tuh, buat umum gitu ya, jadi buat apa nih, buat orang muslim umum siapa aja, nah itu boleh siapa aja makan apa gitu ya. Umpama ada punan nih kita wakafin buat apa nih, ya siapa aja wakafin nih buat apa, pohon rambutan wakaf nih, nah ada buahnya siapa aja yang diwakafin tuh katanya gitu. Tapi kalau diwakafin namanya khusus seorang siapa nih gitu, udah punya dia gitu. Nah kita nggak boleh ngambil, wah itu kan diwakafin, nah iya wakafnya khusus gitu ya gitu tuh ya. Jadi kalau wakaf khusus tuh begitu, nggak boleh itu orang lain. Kalau kita mau juga minta sama dia karena hak dia tuh udah gitu ya, minta gitu ya. Nah kalau masjid ya bukannya punya ketua ya, bukan ya, kali punya ketua masjid gitu nggak boleh, bukan, karena hak masjid. Hah? Iya, wakaf umum tapi khusus masjid gitu ya. Kan itu juga diwakafin di masjid, yang punya masjid ya. Kalau kita tuh apa pakai gunain tuh kalau masjid itu nanti sini ada nih, itu kita harus bayar sewanya gitu. Kalau kita dipakai nih umpama apa nih alat-alat pinan di masjid nih kita pakai, kan wakaf tuh, bayar rupanya, bayar sewanya. Jadi sewa kita masuknya. Hah? Saya ntar di sini tuh belakang tuh ya, ini ada nanti di bawah tuh ya. Walawis taghalal masjidah bi amtiatin wajabatil ujratu lahu tuh ya. Siapa orang yang menggunakan tuh ya gitu alat-alat masjid tuh, barang-barang masjid itu wajib dibayar sewanya. Ini karpet gitu ya, pinjem ya, nggak disiap pinjem. Iya, kita mau nguraan atau mau apa gitu, sewa gitu, wajib karena punya masjid itu. Ya apa aja tuh alat masjid ya, speaker atau apaan gitu ya. Kalau kita pakai tuh berarti kan, nah itu bayar apa sewanya gitu ya. Memang nih kita nggak perhatiin ya, mungkin nih kita anggap sih ya gitu. Ya masjid siapa yang pakai, enak aja, akhirnya hilang gitu ya. Kalau hilang tuh tanggung jawab gitu, tanggung jawab pengurus kalau hilang gitu ya. Kalau pengurus tuh nggak ngasih gitu, dan sana ada nih, kalau pengurus kasih tuh dipinjem nih, mau kayak speaker gitu atau apaan gitu, pengurus pinjam nih dipasangin, pinjam nih pengurus nih gitu ya, apa mau dipasangin, tahu hilang tuh ya, itu pengurus ganti, yang minjem ganti. Iya gitu. Nah iya, yang apa tuh, yang minjem karena dia ada punya apa tuh ya, teledoran dia harus ganti. Nah pengurus karena ngizinin gitu ya. Ini dua, hanya nggak boleh asal-asalin aja nih. Kita kan banyak kan kalau omongan apa wakaf gitu, punya wakafnya wakaf apa ya. Ini wakafnya wakaf apaan? Ya kalau wakaf masjid ya wakaf masjid, wakaf musola ya musola gitu kan. Ya sekolahan di sekolahan gitu. Ini jangan makan wakaf sembarangan gitu. Ya kalau kita makan wakaf atau wakaf yang bukannya gitu ya kita udah masuk dosa. Gitu ya. Perut kita udah masuk maksiat tuh. Ya maksiat tuh batin, perut itu ada makan sesuatu yang haram.
gitu. Nah diantaranya makan hartanya yatim, makan harta ya wakaf kan gitu ya, gitu. Ya. Kalau makainya di dalam masjid masih santai. Ya kalau di masjid sih emang hak masjid gitu. Ya namanya ini kan banyak speaker begini nih, karpet kita bawa ke sono, tarik sono kita pakai gitu. Itu sih emang adanya di masjid. Dan di luar dari masjid ini, gitu, ya, gitu, ya. Sewa. Kalau luar dari masjid, Kayak kemarin sekolahan jam dipasangin masjid. nah ini, nah Pak, nah iya kalau nggak dikasih dikata kejem banget. Nah kan gitu, ini karena apa nih ya, karena kita nggak ketahuannya, kita nggak bodohnya kita nggak tahu hukum. Iya, kita anggap tuh kalau kita ini kan banyak kan, jadi karena kita yang belum sampai masalah begini-begini, jadi kita kata kalau yang namanya wakaf itu siapa aja udah boleh gitu. Nah tapi kan wakaf itu dibagi-bagi, ada wakaf khusus, ada wakaf umum kan gitu. Nah kalau masjid emang wakaf orang kuat masjid, dia keperluan masjid, jangan dipakai keluar. Ya kalau kita mau pakai keluar ya berarti kita kan, kalau kita ngambil aja nggak permisi, berarti kita masuknya gosok kan, ya. Wakaf khusus kalau masjid. Ya ke masjid wakaf khusus, karena apa nih, orang beliin kipas angin buat apaan? Buat apa? Kan masjid. Nah karena kita bawa ke sekolahan. Bayar. Nah iya kalau nggak bayar ya mau sipil apa tuh kan gitu. Nah si pengurus juga kan kalau dia ngizinin, ya dia mesti ya gitu kan, ya. Nah, itu kalau hilang atau ngapa ganti dia gitu. Salah kaprah tentang wakaf kali ya. Ya tahu dah, emang begini, kan ini di kitabnya begini, nah ulama begini, nah gitu. Ini emang umumnya jadi kan kok masjid, kuburan, jalanan apa gitu udah umum aja gitu kan. Bahkan wakaf pribadi aja masih buat orang gitu, kasih kita ambil juga kan gitu, ya, nah gitu. Nah kalau yang wakaf yang umum tuh kayak jalanan tuh gitu, nah boleh dah tuh gitu, umum siapa aja gitu. Tuh kayak apa kan, ada di jalanan tuh ada apaan gitu kan, nah itu boleh, mau wakaf udah umum, tapi kita nggak boleh nguasain. Kalau wakafnya begitu tuh, aja kalau wakaf umum nggak boleh nguasain. Nah masjid aja kita nggak boleh nguasain nih, gitu. Jadi kita menggunakan doangan. Jadi kalau umpama di masjid tuh nanti kalau kita ini kan gitu, ya kita nggak boleh nguasain. Oh nih gini, gitu. Nih tempat tuh umpama tiang nih, itu tempat gua nih gini, nggak bisa gitu. Nggak boleh gitu. Atau juga kita kalau mau sembahyang Jumat nih supaya dapat di depan gitu, kita ada teman kita kayak titipinan nih sejadah gini, gelarin ya, ntar gue biasa depan sono taruh gelarin, nanti datangnya ntar jam 11:30 gitu ya, atau udah deket azan gitu, nggak boleh gitu, karena itu menghalangin hak orang. Iya, naruh situ gitu. Nah kalau dulu sih kita masih kecil boleh naruh apa tuh, mau ngaji supaya dapat itu sebelumnya maghrib taruh dulu, anda tuh Quran kita taruh tuh di lekar sono gitu ya, taruh dua jadi jangan gitu ya gitu. Kalau sekarang tuh sekolahan anak-anak, kalau anak baru kan pada berebut bangku gitu, berebut bangku tuh mau dia apa di depan gitu gitu, itu sih emang belum apa ditentuin kan gitu. Kembali ke masalah iman tadi. Saya di sana ada muslimin kan ada pun jamblang. Iya. Jamblang. Kemudian ada namanya saya, udah lah masih wakil, ini tak jamblang dikit, ini gue pengen makan itu saya gimana dong? Kita bukannya pengurus ngapa, jangan ngizinin. Iya jangan ngizinin, orang pengen makan apa minta no apa pengurus no. Ya iya minta dulu semua ya, pengurus jangan kita gitu ya. Nah kecuali kalau kita pengurusnya gitu ya, nah boleh dah kita iniin gitu ya. Kalau kita bukan pengurusnya gitu, nah kalau perlu kan kita tidak jualin gitu, nah ya gitu nih jamblang nih, orang pengen ngidam berapa duit lah gitu. Nah sini ada tuh, nah di sini duitnya buat apaan, buat amal masjid tuh gitu ya. Nah supaya orang jadi pada gitu kan dimakan, nah duitnya ada masukin ke amal masjid. Nah masjid kan ntar bisa perluan apaan tuh ya, beli alat-alat, beli sapu atau beli apa kan gitu ya, itu
Kalau banyak banget di duitnya dari kami itu kan nggak bagus gitu. Boleh itu kan minjem. Ya iya. Ya kan Nggak boleh tuh saya di sini. janganlah itu jangan izinin. Dan masuk pengurus kan saya kan Eh? banyak. Ya kan sekarang ada nazirnya. Nah iya ada nazirnya, nazir kan pengurus. Ini ketua kalau gitu sini kan ketua masjid gitu. Kan misalnya kita makan yang ada wakilnya, sebenarnya. Iya. Masuk dalam. Ya kalau emang itu disetujuin sama apa ketua, kan kalau wakil kan ada di bawah ketua. Nah kalau ketua aja nggak kasih, nah bagaimana kan wakil tanya dulu ketua kan, emang boleh wakil boleh bertindak seenaknya aja kan? Ya? Yang wakil tanya dulu sono, gimana nih? Musyawarah dulu tanya. Ada orang nih yang pengen apa tuh, pengen apa? Ya, pengen minjem apa? Ya, gitu kan? Gitu. Nah, minta guru jalan aja dulu. Nah, Kalau kita bagian dari pengurus, ada lah di seksi apa kan, namanya masjid organisasi. iya. Pasti kita di bagian apa nanti bisa menentukan gitu. Ya enggak lah, kan ada ketua di atas kan gitu. Nah kalau memang tuh kan ketuanya nggak ada, nah kita berarti akan tanggung jawab gitu. Jadi bok nanti ketuanya apa tuh, ya nyari atau gimana gitu, nah kita berani tanggung jawab gitu. Saya tanggung jawab gitu, ya. Nah jangan ada masih bodoh itu, gitu. Ya, yang tanggung jawab gitu. Artinya nggak ada jabrak. Artinya nggak ada. Nah itulah ya, jadi semua tuh apa-apa yang ada tuh di dalam apa dan masjid tuh gitu ya. Jadi sini si mauquf alaini itu artinya memiliki ainun mutlakun tuh ya, batu aina mutlakun barang secara mutlak. Au li istighali ri'iha, atau juga si mauquf alaih itu boleh dia menggunakan dari hasilnya tuh ya gitu. Ya ri'ya li ghairi naf'in khasin minha, kalau bukan itu manfaat yang khusus gitu. Apa tuh ri'un, yaitu hasil untuk wa huwa fawaidul mauquf, yang dikatakan ri'un itu faedah daripada barang yang diwakafin gitu ya, jami'aha ya gitu ya, seluruhnya tuh. Nah seperti mana ka'ujratin ya seperti upah ya, sewa gitu ya. Nah itu ya, jadi umpama nih ya diwakafin nih, umpama ada orang wakafin pada si A gitu kan, apaan nih barang gitu. Nah sekarang dia disewain tuh, karena dia diwakafin sama dia kan berarti udah punya dia. Nah sekarang tuh barang itu dia disewain, nah upah sewanya nah buat wujud dia udah gitu, karena dia khusus buat dia. Hanya kalau di masjid upah sewanya buat apa? Masjid bukannya punya, kan masjid nggak ada yang punya ya. No, masjid bisa aja kalau yang namanya bandar mauquf ini yang gini udah jadi milik Allah kan gitu ya, udah nggak lagi kepada yang ya wakafin. Nah kalau menyukai masjid emang udah punya masjid itu, jadi ketua di situ kan bukan punya dia ya. Siapa nih ketuanya? Ente ketuanya, bukan masjid punya ente gitu kan. Ya, emang ketua di sini artinya teman ngurus jadinya, supaya nih wakaf ini jalannya terus langgeng cakep kan begitu ya, itu jadi ada ketuanya. Nah kalau nggak ada ketuanya kan jadi sembarangan aja orang kan. Nah dengan adanya ketua gitu ya, itu yang dikatakan nazir wakif. Nah jadi gitu, emang si masjid ini kan memang nggak ada apa tuh, bukannya milik kan gitu, jadi punya siapa? Teman diangkat nazirnya gitu, jadi yang ngurus. Nah kalau seorang kan memang disuruhin udah nih, ini emang buat kasih nih gua wakafin Allah gitu kan. Nah udah dia berarti kan punya dia nih, si A dikakapin nih. Nah emang udah punya dia udah. Nah sekarang disewain nih itu barang. Nah itu upah sewanya orang wewe. Nah udah punya dia gitu, karena nih barang diwakafin sama dia gitu ya. Gitu. Nah kalau ini barang diwakafin sama masjid ya berarti nanti disewain ya, berarti sewanya buat masjid gitu ya. Nah tanya gitu tuh ya. Wail mauquf tuh jangan kau jeratin wadurin
ya seperti susunya tuh. Ya, ini kalau kambing gitu, ya kambing diwakapin atau sapi diwakapin nih, sapinya ada satu gua wakapin sama lo, nah kan gitu. Nah keluar tuh susunya, nah yang diwakapin boleh diminum, kan gitu. Atau dijual kan gitu, ya ini susu nih diminum kebanyakan, nah dijual, gitu kan. Nah gitu, ya boleh. Nah duitnya dia dah tuh, gitu, durin tuh ya, susu gitu, ya. Nah. Ya, wawaladin hadisin ba'dal wakfi, dan anak yang hasil sesudah diwakafin, ya kayak kambing. Ini kambing diwakafin sama si A gitu, ada si B wakafin nih sama si A nih kambing nih. Nah begitu diwakafin sama dia nih kambingnya bunting beranak. Nah anaknya itu berarti milik, ya. Nah milik yang diwakafin si A itu gitu. Tuh kalau yang udah nih barangnya udah diwakafin, jadi hasilnya punya dia tuh yang diwakafin. Nah kalau barangnya nih diwakafin nih lagi dalam keadaan tuh kambingnya tuh hamil, ya nih barang dia wakafin, tapi tuh anaknya nggak masuk, anaknya kembali kepada yang punya kambing yang wakafin, nggak kepada yang diwakafin, karena diwakafinnya tuh kepada induknya gitu, ya. Nah ya, karena itu jadinya tuh ya adanya tuh anak ya berserta sama yang barang diwakafin, jadi nggak masuk kecuali kalau yang wakafin bilang nih kambing lagi bunting, gua wakafin sama lu nih, ya sekalian tuh anaknya. Nah gitu. Nah kalau dibilang nih kambing nih wakafin lagi bunting, nah anak itu kan nggak disebut. Nah itu balik kepada yang wakafin lagi gitu. Ya. Ya begitu tuh ya. Oh, ribet banget. Ya agama ya, ini jangan sampai kita nih agama tuh jangan sampai kita makan ya harta-harta yang bukan milik kita, bukan punya kita. Itu ya Allah bilang kan begitu, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang haram, kan gitu. Nah kalau bukan milik kita kan haram tuh, nah gitu ya. Ini bukannya diwakafin sama umum, nah sekarang kita makan kan jadi haram, jangan gitu ya. Karena dengan makan tuh barangnya haram itu akan merusak jadi apa tuh ibadat kita kan gitu ya. Hanya diatur tuh gitu ya. Nah ya hanya Allah tuh atur tuh dalam apa tuh ya, dalam kita nih masalah ya muamalah. Nah begitulah supaya kita nih ya, bisa apa tuh ya, nah, meneliti makanan-makanan kita tuh gitu ya gitu. Nah tuh ya kaujratin wadurin wawaladin hadisin ba'dal wakfi gitu, wasamarin, dan juga buahan tuh ya. Jadi buahan tuh pohonan tadi diwakafin, nah begitu diwakafin tuh pohonan langsung dia berbuah, nah buahnya milik yang diwakafin gitu ya. Kemarin tuh ya. Beda mana kambing? Beda apa? Mana kambing? Kalau kambing kan tadi lagi dalam keadaan lagi dihamil kan kasihnya wakafinnya, nah anaknya kan nggak masuk gitu. Nah kalau dia udah dikasih nih, nah terus hamil kan gitu, bunting tuh kambing ya, diurusin dipelihara kira sebulan, nah dibunting lah kan gitu. Nah itu punya dia karena udah masuk dalam bilangan akab. Ya sama punan kan gitu, nih kata punan nih gitu. Nah begitu dia nih disiram hujan panas, siram hujan ya atau diurusin, nah berbuah, nah gitu hasilnya ya. Nah itu gitu ya. Jadi wadin pada wakif samarin wahusnin ya antadu ya kotuhu, dan juga cabang tuh ya yang mesti ditebangnya gitu ya. Nah itu juga ya nanti kalau seperti itu tuh, nah itu wadi milik tuh ya, yang itu ya, yang cabang yang udah harus miliknya nih, udah dia punya apa mesti ditebang. Nah sekarang belum ditebang, nah gitu, nah diwakafin, nah itu nanti cabang pohonan itu kayunya lari kepada yang wakafin gitu ya, karena nggak masuk kepada yang ya diwakafin tuh. Ya punan udah mati cabangnya kan gitu, udah kering nih, ada punan nih gitu ya. Nah ya, nah dia gitu kesnin ya tadu ya patuhu
au syurita walam yu'addi qat'uhu ya limauti aslihi gitu, atau juga disyaratkan tuh harus dipotong tapi walam yu'addi qat'uha ya, qat'uhu enggak dilaksanakan tuh ya motongnya limauti aslihi karena pongkolnya udah mati gitu. Nah itu katanya payat tasarrufu bi fawaidihi tasarruful malaki binafsihi, maka digunakan dah itu katanya kefaedahannya kemanfaatannya tuh wakaf tadi ya untuk kepada kepemilikannya dirinya tuh ya. Nah gitu ya, jadi artinya tuh nanti kalau punan tuh udah apa tuh diwakafin, nah kemudian tuh mati kan gitu, nah itu berarti dia udah harus ditebang, nah berarti itu udah jadi milik yang diwakafin gitu ya. Nah gitu ya, gitu ya. Taruh milaki binafsihi wabi kairihi, atau juga bisa jadi milik orang lain ya kalau disertainnya tuh gitu ya. Malam yukhalif ya syartul wakif, selagi tidak menyalahi ya syaratan daripada si yang wakafin, si wakif nih gitu ya. Jadi itu nanti hasil apa tuh umpama punan di apa tuh kan diwakafin, nah kemudian punannya tuh mati kan ditebang, nah jadi kayunya tuh kemana, itu kan milik yang dikakapin, nah boleh juga yang wakafin tuh boleh kasih orang gitu ya. Nah selagi tuh nggak ada persyaratan dari yang wakafin. Kalau yang wakafin bilang nih punan nih kalau mati itu kayunya lu jangan kasih orang gitu ya. Nah itu berarti kan diwakafin, nah berarti nggak boleh kan dia yang pakai gitu ya. Oh gitu ya. Nah itu namanya syaratin gitu. Ini kalau nggak ada syaratan boleh gitu ya, kasih dah tuh orang lain gitu ya. Nah itu ya tapi fawaidi ya gitu ya. Nah makanya mandi wa ammal hamlul muqarinu ya pawaqfun tabaan ya li ummihi. Adapun amal hamlu nih ya gitu, adapun hamilnya binatang nih al muqarinu yang berbarengan dengan wakaf nih, fawaqfun tabaan li ummihi, itu juga bisa katanya dimasukin wakaf kepada ikut kepada ibunya gitu ya, induknya, karena induknya diwakafin jadi katanya tuh anaknya bisa ngikut kalau emang dalam keadaan hamil gitu. Itu kalau ada persyaratan tadi. Nah kalau memang apa, kalau nggak ada persyaratan gitu ya, nah kalau ada persyaratan ya berarti nggak masuk gitu ya. Kayak tadi pertama tuh ya gitu, nah disyaratin nih kambing nih lagi bunting diwakafin, nah ya udah kambingnya emaknya aja, nah anaknya berarti nggak masuk kalau dibilang tuh ya. Nah gitu ya, nah atau dibilang nih anaknya nggak masuk, emaknya aja, nah itu berarti nanti yang diwakafin ya emaknya, anaknya enggak. Nah kalau enggak disebut begitu ya, ini kambing lagi hamil diwakafin, berarti itu anak ngikut kepada induknya gitu ya, pada maknya tuh. Nah gitu ya, gitu muqarin ya waqfun tabaan li ummihi. Amma iza waqafat alaihi ainun linafin khasin, adapun apabila diwakafkan kepadanya itu barang yang pemanfaatnya khusus gitu ya gitu. Ini diwakafin nih barang, manfaatannya tuh nanti hasilnya tuh manfaatnya khusus gitu. Nah kada batin lelel rukubi ya, seperti kendaraan ya, onte dulu atau apa tuh, nah itu dia wakafin karena untuk dikendarain gitu kan gitu ya. Nah ya ruku pawaidu kan ya, papawaiduha min durlin wa nahwihi, maka faedahnya tuh ya hasilnya tuh dari susu ya umpama dan yang lainnya tuh ya mindurin susu wanahwihi dan umpamanya lil waqifi, maka itu kembali kepada yang wakafin gitu ya. Nah gitu ya, itu kalau ini kendaraan ya kayak gitu kan dulu, kalau kendaraan kan dulu kuda
gitu, atau apa tuh onte sono kan. Nah sekarang nih ada orang wakafin nih onte nih kuda nih, sekarang wakafin buat apaan nih, buat kendaraan, buat pergi sono kemari gitu kan gitu. Nah kemudian tuh kan ontenya kan beranak gitu. Nah anaknya itu ya berarti kan nggak masuk kan ya, karena tuh dia diwakafin buat di kendarain kan, buat naik gitu ya. Nah kemudian tuh ada hasilnya anaknya itu kembali kepada yang wakafin karena nggak masuk dia, karena wakafinnya tuh karena buat make itu doangan gitu. Ini kuda diwakafin buat lo, buat apaan, buat pergi kalau pergi gitu. Nah anaknya kan enggak ya gitu. Kalau tadi kan diwakafin tuh kan kambingnya semua masuk gitu, lo mau apain kek. Kalau ini kan ya karena ini khusus nih apa buat kendaraan doangan gitu ya gitu ya. Nah itu dulu nanti itu dia kembali dihukum wal ya gitu tuh kalau ya kena apa wakafnya tuh untuk digunain gitu ya kayak mobil lah umpama kan gitu ya, mobil nih kita wakafin, motor kita wakafin seorang buat apaan, buat lu pergi sono. Nah kalau nggak pergi ya jangan, nggak boleh disewain kan gitu ya. Kali nih gitu ada mobil nih diwakafin sama seorang nih, lu wakafin mobil, kalau lu mau ke pasar mau kemana kan tuh ya wakafin tuh pakai. Nah kalau nggak ke pasar jangan dikasih orang gitu. Nih gini gue diwakafin nih gitu ya, berarti nih gila gue nggak pergi ke pasar nih, kasih temen gitu pakai, nggak boleh gitu ya. Atau juga kita apa tuh sewain, nggak boleh gitu. Nah atau juga kalau kita sewain boleh kita sewain, tapi duitnya bukan buat kita, buat yang punya gitu, yang wakafin gitu ya gitu. Karena kita yang diwakafin buat pakai doangan. Nah selama kita nggak pakai kita kontrakin ya, kita apa tuh ya sewain. Nah berarti duit hasilnya tuh kita itu kembali kepada yang nasabin tadi gitu ya. Nah dia gitu tuh ya gitu man dia wakafnya. Wala yajuzu wat'u amatin mauqupatin, nggak boleh menjima do budak yang diwakafin ya gitu ya. Nah ini budak nih, budak perempuan diwakafin gitu. Nah itu yang diwakafin sama dia nggak boleh dijima, nggak boleh. Apa boleh diambil manfaatnya apa, kerja ya, cuma nyari duit gitu, duitnya hasilnya. Nah kalau dijima nggak boleh gitu ya, nggak boleh gitu ya. Ambil wakupatin walau min wakifin, sekalipun yang wakafin juga nggak boleh gitu ya. Nah au mau kupin ale, atau yang diwakafin padanya tuh gitu ya. Nah kenapa li adami milki huma, karena nggak dimilikin keduanya gitu ya. Yang namanya tuh jima kan punya barangnya, barang orang itu kan ya, bukannya milik dia gitu. Kali ini udah diwakafin boleh, kalau kita beli tadi kan boleh ya, kita budak nih kita beli gitu kan ya, kita beli. Nah boleh tuh kita boleh pakai, kita boleh jima gitu, budak perempuan gitu. Nah kalau diwakafin kan berarti kan manfaatnya ya, bukannya barang itu kita jima, oh ini manfaatin enggak, ambil tenaganya tuh gitu, atau hasil kerja dia kan gitu, itu yang dimanfaatin kalau budak gitu ya. Nah bukan dipakai. Kalau wakafin kendaraan kan yang bayar pajak tuh siapa? Yang bayar itu, nah itu berarti yang udah diwakafin. Iya, nah kan udah jadi milik dia yang bayar gitu ya pajaknya. Iya, karena udah jadi punya milik dia, bukannya milik yang ada. Nah kecuali kalau tadi dia diwakafin buat ikan doangan, buat kendaraan gitu, buat apa tuh, buat pergi dah gitu kayak motoran nih kan gitu wakafin. Nah, ini boleh wakafin sama lo, teman lu buat apa tuh ya, buat bolak balik dah gitu ya. Rasanya bapak buat bolak balik tuh ke pasar kemana. Nah kalau yang gitu kan emang itu doangan dia dibolehin. Nah ya nanti tuh kalau yang begitu pajaknya punya si pemilik yang bayar, dia teman pakai doang gitu gitu ya, karena tuh belum nggak milikin barangnya. Nah kalau dimilikin barangnya itu kan milikin manfaatnya gitu ini. Nah nah ya mau tuban walau min wakifin au mau penali li adami miliki huma
bal yajidani, ya, bahkan kedua tuh mendapatin wa yuzawijani qadin bi idnil mauquf alaihi, bahkan katanya menikahin tuh budak yang tadi tuh dengan izinnya si hakim, si kodi katanya gitu, ya, dengan nikahin si kodi tuh dengan izin al mauquf alaihi, yang diwakafin gitu, ya, bahkan tuh budaknya tadi tuh ya, nah nanti dinikahkan sama orang lain, nggak boleh kepada yang wakafin atau yang diwakafin, dinikahin sama orang lain gitu, ya, lahu gitu, nggak boleh kepada yang diwakafin, wala lil waqifi, dan juga nggak boleh dinikahin kepada yang wakafin, berarti nikahinnya kepada yang lain tuh gitu. Habis tuh, ya, wa'lam annal milka fi raqabatil mauqufi ala muayyanin, ketahuilah olehmu bahwasanya milik dalam budaknya yang diwakafkan itu atas muayyan, yaitu yang ditentukan gitu, ya, gitu, au jihatin, atau sesuatu jalan gitu, itu katanya yang takilu ilallahi ta'ala, itu semua udah kembali kepada Allah. Jadi kalau wakaf nih barang yang kita udah wakafin gitu, ya, itu kebaik kepada orang yang tertentu atau kepada umum, itu semua udah kembali kepada Allah, berarti udah jadi milik Allah gitu. Tuh, ya, kalau barang kita udah wakafin itu udah jadi milik Allah tuh, katanya ilallah ta'ala ayan paku an ihtisasil adamiyin, artinya udah lepas tuh daripada kehakan manusia, ya. Jadi barang nih kalau kita udah wakafin nih, itu mau cara wakaf khusus atau wakaf umum, itu udah lari kepada milik Allah, udah lepas, bukan punya kita lagi gitu, ya. Nah orang yang yang kita kalau yang khusus, ya, berarti dia kan pemilikan dia kan aja tuh, dia milikin juga manfaatnya kan, iya, manfaatnya doang kan gitu, ya, gitu kan, ya, manfaatnya gitu. Selama nih barang nih bermanfaat, nah yang diwakafin boleh ambil gitu manfaatnya. Nah kalau emang nih barang udah nggak bermanfaat, nah itu lariin lagi kepada yang yang wakafin. Nah, ya, yang wakafin tuh bisa tukar atau apa gitu, supaya dia pahalanya jalan terus kan gitu, ya, gitu. Tuh, ya, jadi barang-barang yang kita udah wakafin itu baik khusus atau, ya, umum, itu udah kembali kepada milik Allah tuh katanya gitu. Jadi istilah wakaf, ada wakaf manfaat doang, ada wakaf yang sekalian silakan barangnya, fisiknya, iya gitu. Nah kalau barang fisiknya kan berarti kita tuh dikhususin, ya, berarti tuh barang itu boleh kita apain aja karena udah milik kita gitu. Nah kalau emangnya pernah dia hadiahkan seorang budak, hadiah wakaf, enggak, tuh sih hadiah doang, hadiah aja. iya, bukan diwakafin, bukan. Ya, Nabi dikasih tuh yang si Mariatul Qibtiyah kan, nah itu kan dikasih dari seorang raja kan, Raja Qibti itu. Nah Nabi tuh dikasih budak, nah gitu, nah Nabi merdekain, nah kemudian Nabi jadiin istri, enggak dalam keadaan budak, Nabi ini gitu, merdekain dulu. Sama kayak Nabi Ibrahim kan, ya, ibunya Nabi Ismail kan Siti Hajar, nah itu kan budak, dia dikasih sama raja tuh, nah dia dimerdekain, nah dinikahin sama dia gitu, udah jadi orang merdeka gitu, ya. Nah habis itu, ya, palawis tawalal masjidah nih tuh, ya, gitu, ya, biamtiatin, kalau orang itu menggunakan akan masjid dengan barang-barangnya, artinya kalau kita gunakan nih barang-barang masjid, ya, wajabatil ujratulahu, maka wajib bayar, ya, sewanya, ya, buat orang itu tuh, ya, itu, ya. Jelas kan gitu, ya. yang wakaf bagi masyarakat umum nih yang salah sih. Iya, nah tapi kan gitu udah kaprah berarti wakafin kan gitu. Nah tapi setelah ini, ya, pelaksanaannya gimana? Nah ini, ya. Nah karena nih kitab jarang-jarang dibaca, dibuka-buka, jadi nggak ketahuan. Kita teman tahunya tuh karena wakaf aja dah, ya, wakafin, udah. Nah nanti pelaksanaannya gimana?
ya gimana tuh larangannya apa ininya gitu ya, yang dibolehkan yang enggak kan gitu ya. Kita umumnya kan banyak kan begitu gitu kan gitu ya, kayak orang disuruhin apa nih ya, sholat jamaah kan gitu ya, orang disuruh jamaah tapi itu jamaahnya itu ngerti apa kagak kan gitu ya. Seharusnya kan diajarin yang namanya nanti ada masbuk, ada muafek, kalau kitanya ketinggalan sama imam gimana, nah imam juga persyaratannya harus gimana kan begitu ya. Itu kan mestinya begitu, jangan orang kan gitu banyak kan apa tuh ya, giliran pidato giliran apa khutbah kan jamaah ya, karena pahalanya 27 kali nilainya. Nah tapi kerusakannya kagak dibilangin kan kerusakannya. Nah kalau orang tuh jamaah, nah dia kalau imamnya cepet, dia nggak baca sebut baca bismillah, apa nggak cepet baca fatihah, nah gimana jadinya? Ya, gitu ya. Atau dia tuh ketinggalan, atau dia lelet bacaannya, imam udah keburu ruku, gimana tuh? Apakah tuh gitu? Nah kan nanti ada yang ditanggung sama imam, ada yang enggak kan gitu. Nah bisa-bisa tuh orang kalau nggak ngerti begitu bisa nggak selama-lamanya nggak sembahyang dia. Ya, ya perlu kita kasih tahu, diajarin gitu. Ya kayaknya yang begini gampang banget, iya kuno ngajarin yang begini ya gitu ya, bukannya ribet kuno gitu dianggapnya udah nggak gituan ya, udah nggak level sekarang gitu, ngajarin orang udah pada bisa sembahyang jamaah. Iya sembahyang jamaahnya bentuknya kelihatan tuh jamaah, tapi nilainya apakah dia berjamaah atau enggak lah gitu. Iya didengar bilangin marah kan gitu ya. Kita ajarin begini, katanya ajaran baru dari dulu kagak ada. Nah ini kita punya ya karena jangan dibuka-buka kan gini, kita bilang begini kan jangan dibuka, kita bukanya bagian sononya sekalian aja dah tuh ya gitu, jalan pidato apa udah biasa udah segitu aja udah jadi dah ya. Yang penting kita jamaah gitu, Allah lihat ya jamaah kita nih gitu kumpul. Nah kalau sholatnya nggak bener ya, imamnya gimana tuh, imamnya, makmumnya kan itu yang perlu gitu ya. Bukannya dilihat kumpul-kumpulnya doang kan ya. Kumpulnya ada gak ngerti, nah ya tanggung jawab siapa gitu ya. Nah ini ya perlu dipelajarin kan gitu ya. Nah ya dari ribet, pada orang udah genari udah pada segen ya, yang belajar namanya begini nih tidak pada segen, udah males gitu ya. Yang ngajarin juga segen juga ya enakan yang sekarang tuh pidato aja dah ya. Ini tuh yang sekarang kan enakan pidato dibawain satu hadis ayat Quran atau hadis satu udah ya, pulang udah nggak ada masalah ya, nggak ada yang nanya, nggak ada apa nggak banyak, oh udah pulang dah habis. Nah itu ya yang zaman sekarang yang Nabi kata tuh nanti di akhir zaman kasirun khutoba'uhu qalilun ulama di akhir zaman nanti yang banyak orang-orang khutbah tuh, yang pidato, tukang pidato banyak, tapi ulamanya ya jarang udah ya. Yang gini gitu tuh akhir zaman. Emang kadang kan orang berebut begitu kan ya, pidato sono, khutbah sono, dok sini kan gitu, udah yang bongkar begini ya ogah gitu ya. Iya udah ogah, males sudah yang namanya bongkar begini nih ya. Udah banyakan apa gitu ya, pusing udah gitu ya. Nah tuh ya gitu tuh ya. Jadi walau istagolat ya, walau sagolatul masjidah bi amtiatin, kalau seorang itu mempergunakan tuh ya barang-barang masjid, wajabatil ujratu, wajib bayar sewanya buat orang itu. Nah kemudian sewanya dikemanain? Patu serapu lima salihihi alal aujahi, maka ya upah sewanya itu dikembalikan untuk kemaslahatan masjid gitu ya. Karena ini barang masjid gitu, nah kita sewa kan gitu, nah duitnya tuh nyewa kantongin kan intinya nggak nyewain itu yang nyewa itu kan pengurus ini. Nah itu sewa nih nggak bisa pinjam begitu aja, sewa gitu udah duit ya, gocap nggak apa-apa seharian gitu kan. Nih itu ya sehari 2 hari nggak apa-apa dah gocap gitu. Ini dia kantongin liin rokok asik gitu. Lama-lama tuh ya kipas angin hilang
Tangga hilang gitu. Nah iya bisa orang pinjam. Iya tangga masjid orang pinjam nih, pinjam dulu. Ya pinjam bawa sono. Habis ini punya siapa tuh, punya masjid, pinjam lagi. Kuno. Wah anda datang tahu. Ya tanggung jawab betul. Ya. Iya kan punya masjid itu kan wakaf masjid. Ya sewa mestinya gitu. Ini berarti cepet gitu. Nyewa cepet gitu. Ya kalau hilang tanggung jawab ganti. Tuh bikin peraturan tentang anda gitu. Gitu ya agak ya bawa dah punya masjid. Nah gitu ini kan harus bawa dah tuh dia dikapulangin. Iya barang gitu. Emang dianggap kan orang itu kalau kita nggak kasih kita dimarahin. Iya karena wakaf aja kagak boleh orang pakai lah. Iya. Nah kalau udah hilang begini siapa yang tanggung jawab udah? Udah hilang gitu, saya tanggung jawab siapa? Ayo, ini nggak mau ganti dia. Ya kita suruh ganti nggak mau, kan gitu. Ya, dianggap tuh udah aja hilang. Nah berarti kita kan sama juga ngilangin wakaf orang. Gitu. Itu pengurus berarti nggak tanggung jawab kan? Gitu. Ini seharusnya kan ada pengurus, ada nazir kan buat jaga supaya nih ya wakaf orang ini jangan buru-buru hilang, jangan rusak kan? Itu ya ada pengurus kan supaya tuh kemaslahatannya tuh orang yang wakafin kan jadi dapat terus pahalanya tuh, nah dijaga gitu. Tadi hilang ya berarti keteledoran kan ya, teledoran yang izinin sama teledoran yang ya make tuh hilang jadinya. Nah gantiin suruh agak mau ya wakaf ya kan tanggung jawab sudah mau ini lama ada bilangin gini gitu ya. Kalau ruangan nggak apa-apa sih. Ruangan tapi tidak dalam rangka ibadah nih. Ruangan masjid. Terus pakai watabang. Besok kalau jadi ada sosialisasi tentang kanker Indonesia. Ada sosialisasi apa tuh? Tentang penyakit kanker. Oh nyangkit kanker gitu di sini pakai gitu. Terus kalau yang punya waktu hari Minggu jam 6 dah. Oh Doang. iya. Oh gitu. Ya yang penting kan apa pengurus nggak ngizinin. Gitu. Iya yang penting pengurus yang ngizinin. Jadi dia nazirnya. Karena saya lihatnya Ketua masjid nih. Ya yang penting itu ketua masjid ngizinin. Kalau ketua masjid ngizinin ya boleh. Kalau nggak izinin ya jangan. Gitu. Ya karena masjid kan bukan lewat itu. Gitu. Ya, dibina kan gitu. Hanya Rasulullah kan terhadap masjid kan ini banget yang ketat banget. Ya ada masjid, Rasulullah bilang apabila kamu lihat ada orang yang jual beli di masjid, doain supaya kagak laku. Kan gitu kan doanya. Ya apabila kamu lihat nih ada orang yang jual beli di masjid, gitu doain apa jumpain tuh namanya. Karena Nabi kata doain supaya enggak laku, la arbahallahu tijarataka, tidak untung jaga dagangan kamu. Ya maksudnya itu kan Nabi bilang begitu ngapa supaya orang jangan apa tuh ya perbuatan-perbuatan itu jual beli apa bisnis-bisnis di masjid kan gitu. Nah kemudian ada orang ngumumin ya kehilangan. Kalau orang ngilangin keumuman tuh apa ngumumin kehilangan itu kata Nabi doain mudah-mudahan Allah nggak aja ketemu gitu ya. Karena tuh di akhir hadis itu Nabi bilang ya ju'ilal masjid bunyal masjid itu katanya la lihaza ya dibikin masjid bukan buat ini ya buat pengumuman bukan buat jualan itu ya. Nah karena di robot tuh ya kan gitu tuh hadis Nabi ya dipakai buat jualan ya disewain ngapain itu kan namanya kalau dibuat begitu kan namanya buat begitu ya sewain. Nah itu kan namanya jualan kan gitu. Nah Nabi tuh lihat orang jualan aja nggak di ini tuh ya karena masjid ini adalah tempat orang ibadat gitu. Itu zaman dulu katanya, kalau sekarang udah lain lah ya, hukum nggak berubah gitu. Apa aja gitu nah, ya. Nah, itu Nabi itu begitu ya, karena masjid itu bukan tempat buat ini nih. Kalau di masjid buat tempat apa tuh, buat pengumuman buat begitu, bisa orang tahu buat ngiklan sini kan
Ya iklan kan buat cari nih iklan nih, ini ada produknya nih baru kan gitu, nah gitu, iklan, nah terus ada apa lagi kan gitu, ya jualan bisnis gitu, ya, tuh, ya. Nah ada ya, nah ya kalau bisa jangan dah gitu, ya, tapi ya itu terserah itu aja dah, ya, gitu. Kalau ada itu untuk kemaslahatan umum sih, ya, untuk kemaslahatan umum kesehatan ya, gitu, ya, minta izin dulu sama apa? Ya, sama ketua masjid dah gitu ya. Nah itu ya Pak Idatun, ini satu faedah ya, kayaknya sampai sini dulu ya karena ada acara nih gitu ya. Itu mau apa nih, mau ke Kampek mau gituan ya, bawa ituan tuh ya, ini sanad guru ya, terjemahin sehingga tujuh kan apa iya, sini doa Pak Idatun deh ya, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu wa ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi fayassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu wa ma nartaji min awaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahad wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna iman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sayan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u la yasha wa amalin la yurfa doain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.